kabar Anda di pagi hari ini, pagi menjelang siang? Nggak terasa kalau sekarang udah jam 11 lebih 10 menit ya, pagi hari ini. Dan smart listener, tentunya Anda masih ingat ya, di mana pemerintah Arab Saudi mengumumkan penangguhan kedatangan warga asing termasuk Indonesia yang akan menjalankan ibadah umrah per 27 Februari 2020, di mana keputusan ini mengejutkan terutama bagi mereka yang hendak beribadah umrah. Namun langkah ini tidak mengherankan smart listener, mengingat virus corona jenis baru atau SARS COVID-2 ini menjadi penyebab penyakit COVID-19 yang menyebar cepat di seluruh dunia. Nah, perlu kami informasikan juga, sejak diidentifikasi di akhir 2019 di Wuhan, China hingga 27 Februari 2020, dilaporkan 82.585 kasus COVID-19 dengan 2.814 kematian, di mana penyakit COVID-19 ini telah merambah 50 negara di 5 benua. Nah, di benua Asia sendiri, smart listener, Singapura yang kita tahu ini bertetangga dengan Indonesia, ini menjadi kasus corona paling terbanyak di Asia, dan ini juga menjadi pertanyaan ya dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, smart listener. Negara Singapura yang begitu dekat dengan Indonesia ini menjadi kasus di mana kasus corona ini sangat banyak terdapat di Singapura, sedangkan di Indonesia itu kasusnya 0% ya. Tapi ini tidak berlangsung lama, smart listener. Di awal Maret kemarin Presiden Jokowi mengumumkan adanya 2 WNI yang positif terjangkit virus corona, dan ini merupakan kasus virus corona pertama di Indonesia. Nah, sejak pengumuman ini dikeluarkan tentu membuat masyarakat was-was nih, smart listener, tidak menyangka ya bahwa virus corona saat ini semakin dekat dengan kita. Kita akan memperbincangkan hal ini, smart listener. Saat ini sudah hadir di studio narasumber saya, dan pagi hari ini sedianya kita akan berbincang juga dengan beberapa narasumber pagi hari ini. Yang pertama, kita akan berbincang juga bersama dengan Bapak Anwar Abu Bakar dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian rencananya kami juga akan berbincang bersama HM Azhar Ghazali, Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh RI atau Ampuri Sulampua. Kemudian juga kita akan berbincang juga bersama Dr. Ihsan Nustari, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel. Dan terima kasih saat ini sudah hadir di studio narasumber saya, Dr. AM Nur Bau Masepe MM, di mana beliau ini merupakan pengamat juga dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Hasanuddin. Dan kita sapa dulu ya narasumber pertama yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya apa nih? Adi Nur? Bisa lebih dekat lagi dengan mic-nya? Iya. Ya, Pak Nur. Pak Nur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan sehat semua. Tetap jaga kesehatan Jaga gitu ya. kesehatan. Oke. Ya. Dan smart listener, rencananya pagi hari ini kami juga masih menantikan kedatangan dari beberapa narasumber yang sudah saya sebutkan tadi, di mana ada Bapak Anwar Abu Bakar, kemudian juga Bapak Azhar, kemudian juga Bapak Ihsan Mustari yang tentunya akan kita ajak bergabung di pagi hari ini. Baik, saya langsung saja nih ke Pak Nur ya. Pak Nur, kalau saat ini kita melihat ya, dunia ini sedang menghadapi ujian yang sangat berat ya. Selain faktor keselamatan ini menjadi pertimbangan utama, dan tentunya dampak lain yang bisa kita rasakan, di mana sektor ekonomi ini sangat terpukul dengan mewabahnya virus corona ini. Di Sulawesi Selatan sendiri seperti apa gambarannya? Kalau untuk di bisa lebih dekat dengan mic-nya ya. Di Sulawesi Selatan sendiri saya rasa hampir sama barangkali di kota-kota besar lainnya. Bagaimana kita sempat lihat ya masyarakat panik ya. Begitu diumumkan bahwa Indonesia ada suspek dan ada positif. Saya lihat beberapa ibu rumah tangga itu sepertinya
sibuk ya, sibuk dengan memborong ya. Iya. Jadi saya lihat hampir sama di kota-kota besar lainnya, untuk begitu juga di Makassar ya. Sehingga ini menjadi kayak semacam apa ya, semacam ancaman tersendiri, ancaman tersendiri bagi kita di sini kalau tidak, para pelaku ekonomi tidak mempersiapkan, bisa juga berdampak pada sisi bisnisnya. Iya, sebelum kita lanjut lagi ya, Pak Anwar, saya mau menyapa dulu nih. Saya mau mengucapkan dulu selamat datang ya untuk Bapak Anwar Abu Bakar dari Kepala Kanwil Kemenak Sulsel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anwar. Waalaikumsalam. Bisa lebih dekat dengan mic-nya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipakai headsetnya, Pak. Baik. Ya. Dan juga di sini Smart Listener, kita juga sudah kehadiran narasumber berikutnya. Ini ada Bapak Nur Samad, Nur Hayat ya, Bapak Nur Hayat. Beliau ini merupakan Wasek Jenderal dari DPP Ampuri, Wakil Sekretariat Jenderal DPP Ampuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur Hayat. Waalaikumsalam. Bisa lebih dekat dengan mic-nya? Ya. Iya, baik. Dan Smart Listener, kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi ya bersama kami, tentunya untuk line telepon di 833-225, kemudian untuk line SMS atau WhatsApp di 081146 10 11. Dan perlu kami informasikan juga, Smart Listener, untuk pagi hari ini kita juga live ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Kita sapa dulu para netizen. Hai. Iya, baik. Kita lanjut saja ya. Langsung saya kembali ke Pak Nur tadi ya, sebagai mewabahnya virus corona di dunia saat ini ya, untuk dampaknya di Sulawesi Selatan saat ini seperti apa begitu? Ya, jadi untuk dampak secara lokal sebenarnya saya lihat tadi sama ya, Iya. sama dengan kota-kota lain, masyarakat panik, kemudian terjadi pemborongan, memborong ini. Dan itu saya lihat hampir sama di kota-kota besar lainnya. Cuma sebenarnya nanti dari sisi ekonomi nanti kita akan bahas barangkali dari sisi global dulu. Iya, dari sisi Menurut global saya, dulu. virus ekonomi ini, virus corona yang berakibat pada aspek ekonomi ini sebenarnya sesuatu yang tidak terduga ya. Karena para pelaku industri, pelaku ekonomi itu sebenarnya sibuk melihat masalah perang dagang, sibuk antara Cina dan Amerika dan itu. Tapi ternyata tidak pernah menyangka bahwa virus ekonomi ini punya efek yang sangat besar, malah lebih bahaya dibanding impact dari perang dagang sendiri. Nah, saya kasih contoh mungkin sekitar 2 menit. Indeks harga saham gabungan itu yang paling terpukul. Indeks harga saham gabungan walaupun tidak bisa dikenal mencerminkan kondisi ekonomi real, tapi kita bisa melihat bagaimana perilaku ekonomi di situ. Sejak 2 bulan sejak isu virus corona mewabah, itu sudah turun sekitar hampir 10-12%. 6.100 kini sekarang di 5.314. Itu untuk indeks harga saham gabungan yang ada di Indonesia. Nah, kurs rupiah juga kalau kita lihat makin melemah sampai 7-8%. Jadi 13.500 sekarang sudah menembus 14.155. Ya, mudah-mudahan ini tidak naik terus ya, karena saya lihat BI kemarin sudah buat 5 paket kebijakan untuk mengintervensi ini. Nah, cuma yang secara yang concern saya lihat ini jangka panjang, impact jangka panjang. Karena namanya perekonomian globalisasi, bila suatu negara kena krisis atau tergoyang ekonominya, biasanya juga diikuti oleh negara-negara lain yang banyak berhubungan. Seperti kemarin Yunani juga itu kan begitu krisis, ada beberapa negara Eropa kena. Nah, ini yang menjadi bahaya nanti, khususnya nanti kita akan bahas dari sisi Ampuri dan ini.
Kenapa? Karena kita ini Indonesia sangat tergantung dengan Cina. Hampir 20% menurut saya manufaktur, kemudian pariwisata juga itu kita sangat tergantung oleh Cina. Begitu Cina bermasalah, itu siap-siap akan berembes ke industri-industri yang lain yang ada di kita ya. Saya kasih satu contoh, mungkin nanti akan dibahas. Pariwisata, travel warning sudah diberlakukan. Sehingga turis-turis asing atau kita yang ke sana atau Cina yang ke sini itu sudah mulai dibatasi ya. Bayangkan ada sekitar 1,9 atau 2 juta turis asing yang Cina ini ke Indonesia, itu data tahun 2019 terakhir. Artinya untuk turis Cina saja, belum kita hitung misalnya dari Malaysia, dari negara Timur Tengah, anggaplah dia datang ke sini ya, membelanjakan uangnya rata-rata menurut survei itu 1.000 sampai 1.200 US dollar atau sekitar 14-15 juta lah kalau dia datang ke sini. Dikali 2 juta berarti ada potensi kehilangan hampir 28 triliun. Kalau misalnya Cina itu kan sebenarnya sadar tidak sadar ini akan berimbas kepada ekonomi kita sebenarnya. Salah satu contoh tadi dibuka oleh Mbak Mirsa bahwa adanya pembatasan kuota haji oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, itu kan itu baru 1-2 hari, belum kita hitung dampaknya. Karena kalau industri umrah haji itu kan bukan cuma umrah hajinya, ada di belakangnya industri kopernya, ada industri makan minum. Banyak ya yang ikut terlibat gitu ya. Jadi menarik, nanti kita bisa diskusikan saya rasa seperti dulu. Ya. Baik, dan sekali lagi ya, seperti listener atau kata yang ingin berinteraksi juga bersama kami pagi hari ini, seperti listener 833-225, kemudian untuk lain SMS atau WhatsApp di 0811-4610-11 ya. Dan sekali lagi untuk topik yang kita bahas untuk hari ini, siaga versus paranoid corona ya. Silakan untuk Anda sekali lagi yang ingin berinteraksi, kami masih menantikan Anda. Baik, dari Pak Nur ya, saya ke Pak Anwar Abu Bakar nih dari Kementerian Agama ya. Pak Anwar, seperti diinformasikan tadi ya bahwa saat ini perekonomian sangat ini ya terguncang dengan adanya wabah virus corona ini. Dan mungkin bisa kita sedikit flashback gitu ya, atau bisa mengupdate ya dari pengumuman yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi yang untuk sementara itu melakukan penangguhan terhadap sejumlah calon jemaah umrah. Saat ini seperti apa untuk perkembangannya Pak Anwar? Ya, terima kasih. Tentu kita semua turut prihatin ya, bahwa dengan adanya wabah virus corona ini sangat menimbulkan dampak yang luar biasa dan hampir semua sektor, tidak terlepas dari sektor agama itu sendiri, terkait dengan pelaksanaan umroh khususnya yang berkaitan dengan agama. Ini sangat luar biasa dampaknya. Dapat kami sampaikan bahwa jamaah umroh kita itu termasuk Sulawesi Selatan ini sangat tinggi. Itu dalam sebulan bisa sampai 10.000. Nah, sehingga ini akan sangat terasa dampaknya, baik kepada masyarakat khususnya para calon jemaah umroh, juga kepada PPAU, pihak penyelenggara perjalanan ibadah umroh itu sendiri. Dan dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Republik Indonesia tentu sangat memahami dan memaklumi adanya kebijakan pemerintah Arab Saudi untuk membatasi para calon jamaah umroh maupun yang mau berziarah ke Arab Saudi. Ya, karena ini tentu kalau kita mau lihat dari sisi akibat, memang akibatnya akan lebih bahaya ketika jamaah kita masuk ke sana.
Ini tentu memang dibutuhkan kearifan dan kebijakan dari semua pihak yang terkait. Pada tanggal 28 Februari 2020 itu sudah ada rapat koordinasi oleh Bapak Menteri Agama bersama dengan kementerian atau lembaga, bersama dengan asosiasi PPIU, maskapai penerbangan dan semua pihak yang terkait untuk membicarakan bagaimana langkah yang pemerintah lakukan. Dan dari hasil rapat itu disimpulkan bahwa pemerintah Republik Indonesia menghargai kebijakan pemerintah Arab Saudi. Kemudian juga menyampaikan kepada seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan juga maskapai penerbangan kiranya bisa memberikan pencerahan kepada seluruh jamaah khususnya calon umrah untuk bisa bersabar. Kita menunggu sampai dengan pemerintah Arab Saudi mencabut kembali pembatasan untuk bagi siapa yang mau melaksanakan ibadah umrah maupun yang mau berziarah ke Arab Saudi. Ini masuk dalam kategori bencana alam, sesuatu yang tidak dapat dihindari, sehingga diharapkan kearifan dan kebijakan semua pihak untuk kita bisa menghargai kebijakan yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi. Ya, tentu dapat kami laporkan bahwa sampai dengan akhir Februari yang lalu itu sebanyak 2.393 jamaah kita yang melaksanakan ibadah umroh di sana. Dan itu berasal dari 75 penyelenggara perjalanan ibadah umrah atau PPIU yang diangkut oleh 8 maskapai penerbangan. Juga di luar dari yang 2.393 tadi terdapat juga 1.685 jamaah yang tertahan di beberapa negara yang menjadi tempat transit oleh maskapai. Ini sekarang, Pak? Ini masih berproses sampai saat sekarang. Jadi proses pemulangannya untuk kembali ke Indonesia. Ya, oke. Ini gimana untuk proses pemulangannya saat ini, Pak? Dari 1.600 jamaah yang masih tertahan begitu. Ya, jadi ini ya, mungkin saya saya langsung saja ke Pak Nur Hayat ya. Pak Nur Hayat, Wasek Jenderal dari DPP Ampuri. Nah, ini bagaimana nasib para jemaah yang seperti diinformasikan oleh Pak Anwar Abu Bakar tadi yang masih tertahan begitu? Iya, terima kasih Mbak. Ini melanjutkan apa yang disampaikan Pak Kanwil tadi. Jadi selain umroh reguler yang kita langsung masuk ke Saudi, ke Haramain, ada juga umrah plus. Nah, yang seperti dijelaskan tadi Pak Kanwil, ada yang plusnya dulu baru umroh, ada umroh dulu baru plus. Pengalaman yang kemarin, kejadian kemarin ini, yang umroh dulu baru ke Turki misalkan plusnya, terus kejadian di stop di sana, dia bisa langsung pulang ke Indonesia, aman. Cuma memang waktu dia transitnya sudah tidak boleh lagi di transit. Nah, yang masalah ketika dia wisatanya dulu baru masuk umroh, dia wisata terus tanggal 27 stop, itu mereka tidak bisa masuk lagi. Nah, ini beberapa laporan-laporan yang masuk ke asosiasi bahwa mereka sementara di reschedule untuk tetap dijemput dari Indonesia karena sudah tidak boleh lagi masuk ke Saudi. Ini mudah-mudahan tidak ada kendala karena sampai per hari ini ada 18.000 jamaah yang harus dipulangkan hingga 3 hari ke depan. Jadi pihak pemerintah Saudi hari ini sudah mulai memberi warning kepada setiap orang di sana bahwa tidak boleh lagi untuk ke Jadi yang di Madinah harus cepat-cepat masuk ke Mekah karena Mekah akan disterilkan. Begitu Pak Kanwilia informasi hari ini bahwa 18.000 dalam 3 hari ini harus segera dipulangkan. Kebetulan juga jamaah kita Al Jaziah Makassar ini insya Allah hari ini akan pulang dan besok tiba di Makassar, termasuk istri saya itu. Oh, ikut juga ya, karena grup saya tanggal 24 masih berangkat. Berarti ketika ditutup itu masih di Madinah. Yang tertahan itu yang umrah plus Turki sudah di Jakarta, di Cengkareng tidak jadi berangkat. Untuk jamaahnya masih bisa bersabar dan bisa kembali ke Ambon. Itu kemarin juga asosiasi bertemu dengan seluruh
seluruh asuransi yang ada di Sukopato. Dari alhamdulillah ini kesaktian Sukopato yang dibuat oleh Kementerian Agama, karena semua kita tercover oleh asuransi di Sukopato. Oh, iya. Nah, kemarin dibicarakan apakah hal ini tercover. Apakah ini tercover? Jadi sementara didata dulu berapa jumlah jamaah yang tertahan karena kasus ini. Sekira kita sama-sama menunggu kabar baiknya. Iya. Kemudian ya ini kita menunggu ya untuk proses pemulangan dari para jemaah tadi ya yang harusnya itu sudah masuk ke Arab Saudi begitu, tapi Lion Air hari ini khusus ke Jeddah itu berangkat kosong ya, hanya kru yang berangkat untuk menjemput jamaah untuk Makassar yang akan pulang. Iya. Oke. Jadi sebentar malam insya Allah ada terbang jam 19 waktu Saudi, waktu Jeddah, tiba besok 12.40 insya Allah. Oke. Terus ini gimana nih dari beberapa jumlah jemaah yang kemarin itu sempat ditangguhkan keberangkatannya, itu bagaimana dari pihak travel begitu? Apakah dari dananya biaya-biaya yang mereka sudah keluarkan, pengurusan visa atau apa? Itu seperti apa? Jadi pemerintah Saudi sudah mengeluarkan maklumat juga bahwa visa mereka akan refund. Jadi dana kita akan dikembalikan sesuai dengan visa yang tidak ada, karena kan visa punya masa berlaku. Jadi karena ini belum ada ketegasan dari pemerintah Saudi, belum ada edaran resmi bahwa kapan ini dibuka lagi. Bahkan kita sudah mulai was-was juga ini pekan ini. Karena kemarin saya juga sempat ini ya dapat informasi katanya cukup rumit begitu untuk refund visanya. Itu apa? Di mana dari muasasa sudah mengkoordinasi ke provider akan mengusahakan itu. Jadi ini masalah kebijakan hanya dari pemerintah Saudi, termasuk tiket juga. Beberapa maskapai juga sudah memberi jadwal untuk refund bagi yang ingin refund. Tetapi memang menurut kita selaku penyelenggara bahwa hal ini tidak boleh berlangsung lama. Kenapa? Kredit pertamanya ada ketika kita akan mereschedule kembali. Siapa yang akan berangkat pada tanggal itu? Apakah yang punya tanggal atau yang tertunda? Dan ini kan kredit karena pasti akan ada extra flight. Jakarta saja sehari katakan 3.000 jamaah. Kalau 10 hari ini tidak berangkat 30.000 jamaah. Belum dari Makassar seperti Pak Kakanwi bilang tadi. Ini ribuan juga yang belum sempat berangkat. Itu bumot kredit. Nah, kredit yang kedua pada saat di Saudinya itu akan ada hotel akan kredit juga, karena kita bersama akan masuk semua. Kata kali ada bookingnya itu akan bisa bermasalah ketika kita tidak hati-hati, karena akan double booking atau apa seperti apa di sana. Ini tidak boleh berlangsung lama dan harus di schedule secara baik, karena jangan sampai sana kredit lagi. Jadi dari pihak travel sendiri apa yang dilakukan dari Ampuri? Ampuri sementara mendata jumlah jamaah yang tertunda, karena dan kita sudah setelah pemerintah lewat Menteri Agama sudah bertemu dengan asosiasi penyelenggara, dan kita selanjutnya kita sudah bertemu dengan maskapai, sudah ada kesepakatan penjadwalan, tinggal menunggu kapan ini dibuka lagi. Oke, kita masih menunggu begitu ya. Kita tentunya menunggu dari informasi ataupun informasi dari pemerintah Arab Saudi begitu Pak. Sebetulnya ada hoax yang bagus yang tanggal 14 Maret itu. Apa Pak? Bisa di-announce hoax apa? Ya oke. Iya. Itu apa ya? 14 Maret itu apa Pak? Pak Anwar. Off the record ya. Baik, kita masih lanjut lagi ya untuk perbincangan kita di pagi hari ini, dan sekali lagi untuk topik kita pagi hari ini sebenarnya kita juga masih menantikan Anda untuk bisa berinteraksi ya. 833-225, kemudian untuk line SMS atau WhatsApp di 0811-4610-11. Siaga versus paranoid Corona ya. Dan mungkin untuk Anda juga nih Smart Listener, setelah mendengar ya pengumuman resmi dari Presiden Jokowi yang mengatakan 2 WNI positif virus terkena COVID-19, ini merupakan jenis varian baru dari virus corona. Ini tentunya membuat masyarakat semakin was-was ya. Dan untuk Anda sendiri seperti apa Smart Listener? Mungkin Anda juga mempunyai keluhan ataupun Anda juga biasanya kalau semuanya ada orang flu ya di sekitar kita, itu langsung gak mau mendekat gitu kan. Nah, gimana dengan Anda? Apakah Anda juga merasa seperti itu ya? Mungkin Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di pagi hari ini. Sebenarnya yang dikatakan suspek ya, ataupun mereka yang dalam pengawasan, pasien yang dalam pengawasan itu seperti apa sih? Kita akan ngobrol juga bersama dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Smart Listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Dunia
Dunia bergerak dengan kecepatan tak terbayangkan. Jangan ketinggalan berbagai berita terkini dunia hanya dalam 2 menit dari BBC. Jepang meluncurkan roket dari pusat antariksa Tanegashima Rabu sore kemarin waktu setempat. The arms are aloft and Novak Djokovic has done it. Kerap itu sudah menjalar di segala sisi kehidupan Indonesia. Dari dunia teknologi, politik, entertainment, atau olahraga. BBC Global Newsbeat, Senin hingga Jumat di Smart FM Makassar dan bbcindonesia.com. Bagaimana cara Anda mengawali tahun ini? Bisa jadi membuat resolusi dan segudang rencana sudah Anda lakukan. Namun, seringkali actionnya masih jauh dari harapan. Action akan menjadi maksimal jika mindset Anda benar. Dan mindset yang benar dimulai dari pengetahuan bagaimana memaksimalkan fungsi otak. Segudang rencana jalan semuanya, yang kita tidak membuat plan B. Dalam program Smart Brain Management, Anda akan mendapatkan banyak insight tentang bagaimana memaksimalkan fungsi otak sehingga action bisa maksimal. Tentunya bersama dengan Brain Coach Leader, pakar kecerdasan otak Sutanto Windura. Setiap Kamis jam 11 siang waktu Indonesia Barat, disiarkan di 10 kota Smart FM, Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan Manado. Smart Brain Management hanya di Smart FM. Business and Inspiration. Untuk sukses, banyak orang rela bekerja keras, nyaris tidak mengenal waktu. Tapi, banyak kita jarang mendengarkan suara tubuh. Apa saja kita makan, asal enak, asal kenyang. Apa saja kita minum, asal segar, asal unik. Akibatnya, tubuh jadi rusak dan banyak penyakit menjangkiti. Padahal, tanpa sehat, berat sukses diraih. Lalu, mulai dari mana memperbaikinya? Mulai saja mendengarkan program Sehat Selaras di Smart FM. Sehat Selaras bersama Dr. Kasim Rashidi kembali hadir jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Disiarkan di 10 kota Smart FM: Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Sehat Selaras untuk Anda. East, West, North and South, the spirit of Indonesia. Smart FM. Smart FM, Radio Talk. Baik, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini dan kita masih berbincang ya di Makassar Insight. Kami masih menantikan Anda juga untuk bisa berinteraksi pagi hari ini ya. Tadi kita sudah berbincang juga bersama Bapak Anwar Abu Bakar, Kepala Kanwil Kemenak Sosial. Kemudian juga kita juga sudah berbincang dengan Bapak Nur Hayat ya, Wasek Jenderal DPP Ampuri, dan juga bersama kita juga sudah berbincang bersama pengamat ekonomi kita, Bapak Nur tadi ya. Dan untuk hari ini dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan juga sudah hadir di studio. Baik, ini pasca pengumuman dari Presiden Jokowi ya, mengumumkan bahwa virus corona itu sudah semakin dekat dengan kita. Virus corona ada di Indonesia. Ini seperti apa dari Dinas Kesehatan sendiri? Kesiapannya seperti apa? Ya. Jadi kami sudah punya SOP jauh sebelum Presiden mengumumkan konfirmasi positif 2 ya. Kita di luar di area di NCOV sebelumnya juga memang sebenarnya sudah punya SOP yang kesiapsiagaan itu selalu ada ya. Itu yang perlu kami sampaikan dahulu. Nah, kemudian terkait dengan pengumuman Presiden yang konfirmasi 2 positif itu artinya apa?
kita selama ini ya, terutama Sulawesi Selatan ya, saya ngomong di Sulawesi Selatan, kita memang sudah ada beberapa yang kita coba ada rujuk ya di Rumah Sakit Wahidin, karena kita rujukan utama kita Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Nah, dari beberapa yang kita pantau dan ada yang kita coba masukkan dalam kategori pengawasan, itu ternyata dari hasil lab di Balitbangkes itu hasilnya negatif. Nah, kita harus percaya itu ya, karena untuk saat ini dari hasil pemantauan kami mulai dari masa nCoV-19 sampai ke COVID-19 yang perubahan nama seperti itu, dan sampai saat ini tim kami, surveillance kami turun juga di lapangan untuk melihat, memantau kontak-kontak yang kita yakini bahwa ini ada hubungan dengan pelaku perjalanan di luar negeri ataupun orang-orang yang kita pantau. Itu sampai saat ini dilaporkan belum ada yang kita patut sampai harus paranoid seperti itu ya. Jadi ada suspek gitu ya. Mohon maaf, orang dalam pemantauan yang suspek itu pasti ada di Rumah Sakit Wahidin. Ya, untuk di Sulawesi Selatan ya, yang suspek. Jadi kita ada dua, ada orang dalam pemantauan, ada orang sakit dalam pengawasan. Oh iya. Kalau orang dalam pemantauan artinya kita dia dalam kondisi sehat atau dalam kondisi sakit ringan ya, demam, batuk pilek, flu, atau ada riwayat perjalanan di luar tetapi tidak membahayakan, itu kita bisa masuk di kategori bisa dirawat di luar rumah sakit ya. Nah, kemudian untuk kategori sakit dalam pengawasan ya, kalau misalnya ada secara klinis ada demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, dan kemudian mungkin ada gejala pneumonia ringan sampai berat, apalagi ya. Kemudian ada riwayat perjalanan dari daerah yang terjangkit, atau pernah ada riwayat kontak dengan konfirmasi positif, itu harus dirujuk di rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Nah, salah satu dari 6, nah itu yang utama, rujukan utama di Rumah Sakit Wahidin. Kalau di Sulawesi Selatan, ya. Nah, itu dari hasil, karena kami juga punya sistem juga ya. Jadi kami terpantau juga di Rumah Sakit Wahidin. Di Rumah Sakit Wahidin sampai saat ini semua yang kita masukkan sebagai kategori perlu pengawasan, walaupun akhirnya yang keluar bukan itu. Pertama karena memang tidak masuk kriteria itu, ya, kemudian yang kedua setelah hasil lab dari Balitbangkes dia negatif, dan setelah kita pantau di lapangan sepulangnya itu 2 minggu tetap ya, dan kontak-kontaknya itu ternyata tidak ada masalah. Jadi sebenarnya untuk Sulawesi Selatan sampai saat ini masih kita tidak perlu khawatir ya, terlepas dari 2 yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Bu, kalau semuanya dari masyarakat sendiri begitu ya, yang misalnya tadi seperti yang diinformasikan ada gejala flu, kemudian batuk, itu kalau semuanya ada masyarakat yang mengeluh begitu, itu langsung dilakukan observasi atau seperti apa? Jadi sebenarnya kita punya kriteria khusus untuk COVID ya. Tapi kalau untuk penyakit lain yang menyerupai memang sudah ada lama ya. Kita batuk pilek sering ya, apalagi musim sekarang ya. Tetapi apapun itu, mau dia non COVID maupun dia benar-benar hanya flu biasa, batuk, itu tetap harus harus ke pelayanan kesehatan supaya mendapatkan penanganan yang segera. Nah, yang kita khawatirkan kalau kemudian ada yang diam-diam datang dari pintu-pintu lain gitu ya. Nah, tapi kalau di batas negara, mohon maaf, kalau di batas negara, di pintu masuk negara baik di pelabuhan, bandara, itu sudah ada tugas kewenangan KKP yang dijalankan dengan baik. Walaupun tidak ada COVID, semuanya SOP sudah seperti itu ya. Untuk menghadapi ini kita hanya ekstra ini ya, untuk bekerja penuh, karena yang kita jaga ini untuk Sulawesi Selatan 800 berapa ini jumlah penduduk? 8 juta. 8 juta ya? 8 juta lebih. 8 juta lebih. Iya, Indonesia berapa itu ya? Jadi sementara kalau masyarakat sendiri kemudian tidak berusaha untuk menjaga ya, memelihara kesehatannya, dan kemudian juga ikut melakukan upaya preventif, ya kita juga tidak akan mampu untuk mengatasi itu. Oke. Baik, Bu, itu tadi ya untuk dari keluhan dari masyarakat yang datang begitu ya untuk observasinya ya. Kemudian dari beberapa rumah sakit yang memang menjadi rujukan ya, rumah sakit pemerintah Provinsi Sulsel ini, itu apakah ada ruang isolasi khusus begitu? Ya, kalau yang saya sampaikan dulu ya, 6 rumah sakit yang ditunjuk Kementerian Kesehatan itu rumah sakit apa saja? Rumah sakit Laki Pada
Toraja, kemudian Rumah Sakit Parepare, ya, Rumah Sakit Sinjai, kemudian Akademis, kemudian ada 3 lagi, termasuk juga dari Rumah Sakit Islam Faisal, ya, dan itu mereka adalah rumah sakit yang pernah ditunjuk untuk kasus flu burung dulu, ya, dan diharapkan masih siap siaga sampai saat ini. Tetapi untuk yang punya ruang perawatan yang lengkap, terutama untuk infection center, itu memang ada di Rumah Sakit Wahidin. Nah, itu. Nah, kemudian memang rumah sakit tetap dengan SOP-nya, ya, tetap harus ada ruangan-ruangan khusus yang dipakai untuk lakukan isolasi, karena sekarang kan akreditasi rumah sakit sangat ketat. Jadi dan 6 rumah sakit ini juga sudah menyatakan siap dengan keterbatasan masing-masing, karena memang dalam sistem rujukan itu jika rumah sakit memiliki keterbatasan dalam kondisi saat ini, maka wajib merujuk pasien ke tempat referral yang lebih tinggi. Nah, yang paling utama sekarang adalah rumah sakit rujukan kita adalah Rumah Sakit Wahidin. Itu tim dokter yang dilibatkan berapa? Ya, itu banyak sekali ya, multidisiplin dari ini ya, masing-masing keahlian. Kalau yang di infection center memang fokusnya ada di spesialis paru, ya, paru, karena ini terkait dengan penyakit pneumonia juga. Kemudian ada, pasti bukan cuma satu, ya, ada tim-timnya, dan itu banyak tim, melibatkan banyak tim, karena ini penyakit ini kan juga bukan cuma pneumonia murni, ya, tapi juga ada penyakitan, karena rata-rata yang meninggal itu selain karena daya tahan tubuh yang sudah melemah, juga karena ada penyakit-penyakit lain yang menyertai, ya. Jadi bukan murni hanya karena penyakit ini. Itu data dari yang kami dapatkan dari beberapa kasus kematian yang ada di dunia internasional. Untuk kasus kematian tadi, ya, untuk update-nya, ya, untuk penderita virus corona ini secara global ini sudah mencapai 90.000 dengan angka kematian lebih dari 3.000 orang, begitu. Seperti yang diinformasikan tadi, untuk usia, untuk rentan risiko yang paling besar, begitu, ya. Ya, kita sekarang CFR, ya, case fatality rate-nya itu ada 3,sekian%, ya, 3,4%. Itu sebenarnya lebih rendah dibanding dengan MERS-CoV dan SARS, ya, dulu. Tetapi bukan itu masalahnya. Yang masalahnya adalah bagaimana kita siap untuk melakukan pemutusan penularan penyakit ini. Nah, kemudian terkait dengan upaya kita adalah yang sakit memang orang tua kan dengan kondisinya yang sekarang, ya, kondisi pada dirinya yang memang sudah melemah dan beberapa penyakit tertentu, memang yang paling rentan itu adalah orang tua, ya. Nah, dari data yang ada, memang kebanyakan yang meninggal adalah orang tua dengan kondisi fisik, dan orang-orang dengan usia produktif tetapi memiliki penyakit lain, komplikasi, ya. Nah, itu. Dan kemudian mereka yang memang punya antibody atau punya kemampuan tubuh yang kurang secara umum. Nah, itu. Nah, yang sehat, karena ada juga yang sudah sehat, sudah konfirmasi positif tetapi sehat, itu juga adalah mereka yang memang sudah penyakit penyertanya itu tidak banyak, dan kemudian cepat, ya, untuk dilakukan tindakan-tindakan penanganan, karena sebetulnya obatnya belum ada. Karena ini virus, ya, apalagi ini jenis baru, ya. Kalau penanganan virus secara umum memang tidak pakai obat antibiotik, tetapi kalau sudah ada di rumah sakit, di infection center, apa yang diberikan? Tindakan seperti apa yang diberikan? Tindakan yang diberikan memang suportif, ya, suportif yang kalau untuk itu memang dokter akan mempertimbangkan, karena kalau dia ada di infection center biasanya bukan cuma virus saja, ada penyakit lain, biasanya diberi antibiotik, antibiotik. Tapi itu urusan dari orang kesehatan, ya. Tapi intinya bahwa obat untuk virus itu memang sampai saat ini belum ada. Flu, batuk, ya, common cold itu juga sebenarnya sama, ya. Jadi penanganannya memang hanya suportif, ya, atau kita hanya berusaha untuk bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh kita, gitu. Ini juga, ya, Dok, saya sampai lupa nih memperkenalkan tadi, ya. Kita bersama dengan Dr. Nurul Amin Rashid, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, ya. Mohon maaf, ya. Baik. Ini ada juga nih anggapan saat ini masyarakat beranggapan, ya, Dok, untuk mencegah penularan virus
corona jenis baru ini itu dengan memakai masker dan juga dengan cairan antiseptik begitu. Dan otomatis untuk masker ini sekarang banyak diburu untuk saat ini. Ini gimana? Apakah memang pemakaian masker ini juga berfungsi untuk bisa menekan penularan virus ini? Ya betul. Tapi cuman begini ya, yang menggunakan masker itu sebenarnya yang wajib itu orang sakitnya. Kalau orang sehat itu tergantung ya. Kalau dia berada di daerah yang kondisi yang memang mengkhawatirkan, dalam hal ini orang sakit dia datang ke rumah sakit, terus di tempat-tempat yang tertentu, sedangkan petugas kesehatan kan juga pakai ya kalau berada di kondisi. Tapi kalau dia tidak sakit tidak perlu ya, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Intinya seperti itu ya. Tetapi masyarakat sekarang sisi positifnya adalah mereka sadar bahwa kalau kita sakit harus pakai masker, atau kemudian dia harus cuci tangan. Dulu pada saat kita lakukan upaya promosi seperti ini ya, yang sibuk cuman orang-orang tertentu saja untuk cuci tangan selalu ya, dengan cuci tangan yang benar ya. Kemudian pakai sabun di air mengalir, kemudian hand sanitizer juga seperti itu. Itu baru sekarang muncul kesadaran untuk itu ya. Tapi itu hal yang positifnya. Nah, intinya adalah kalau kita melakukan upaya pencegahan dengan cara seperti tadi ya, itu sesuatu yang bagus untuk memprotek kita. Di samping bagaimana kita tingkatkan imunitas tubuh kita supaya virus yang masuk kita lebih kuat dari virus itu sendiri. Jadi kalau itu yang terjadi, kita tidak yakinlah kita tidak akan mengalami penyakit tersebut. Oke. Jadi sekali lagi ya, seperti diinformasikan oleh Dr. Nurul ya, masyarakat jangan waspada, perlu gitu ya, tapi jangan sampai berlebihan ya, apalagi seperti panic buying begitu kan, membeli masker gitu kan. Iya, memborong masker, kita tahu harganya murah begitu. Kalau saat ini jadi langka dan harganya mahal gitu kan. Ada lagi itu kalau masker itu kan juga harus dilihat ya. Biasanya kalau masker kesehatan, masker kesehatan itu yang hijau ya, yang kelihatan ya. Jadi pakainya hijau yang depan, yang di luar. Ya, baru harus nutup dari ujung ya, dan harus nutup kuat ya sampai ke belakang. Jadi kalau yang lain itu memang ada beberapa masker ya, ada masker debu ya, ada masker untuk dari asap. Tetapi yang kita rekomendasi untuk yang umum ya, memang yang di luarnya ada yang warna hijau itu. Ya, oke. Dok, kalau semuanya kita memakai masker itu kan biasanya kita sedikit-sedikit dibetulkan maskernya ya. Itu aman nggak sih kalau kita udah tidak mencuci tangan dulu terus kita menyentuh permukaan wajah gitu? Ya. Perlu saya sampaikan bahwa masker yang di depan ya, yang sudah warna biru itu ya, itu sebenarnya sudah banyak hal di situ yang terjadi. Jadi kita sebenarnya diminta untuk paling tidak ganti masker 4, dan kemudian cara harus hati-hati juga ya, harus ditutup tangan, terus kemudian setelah itu dicuci tangan kita. Di maskernya jangan dibuang sembarangan. Nah, itu harus di tempat sampah yang tertutup. Pemakaian masker berapa lama untuk pemakaian maskernya? 4 jam, 4 jam terus diganti. Tapi kalau kita hemat ya, dalam kondisi yang tidak terlalu memprihatinkan ya sehari. Tetapi ingat ya, jangan setelah dibuka itu lagi dipakai. Nggak boleh. Ya, jadi karena kita sudah tidak tahu apalagi yang sudah ini baru kita pakai lagi kan. Apalagi kalau tangan kita tidak pernah dicuci nih, ya, jarang-jarang dicuci ya. Jadi mungkin akan malah akan menambah cara-cara bagaimana masuknya virus gitu. Ya? Iya. Oke. Kemudian tadi seperti saya informasikan ya, bahwa saat ini banyak pemburu masker itu sudah berdatangan di Makassar. Nah, dari Dinkes sendiri apakah ada semacam sanksi begitu yang diberlakukan? Ya, sebenarnya kalau kami bukan di area kami ya, kewenangan untuk melakukan sanksi, atau kami hanya menyampaikan seruan, tetapi memang ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan momen ini ya. Tetapi kalau kami di rumah sakit, di pelayanan itu sebenarnya kita sudah siap ya, untuk, karena saya bilang masker itu untuk orang yang sakit. Iya, jadi kami memang sudah siapkan itu. Kalau untuk umum memang bukan kebijakan kami ya, tapi intinya kami juga menghimbau bahwa masyarakat juga lebih bijaksana untuk menggunakan masker. Tetapi apapun itu keputusan juga bahwa urusan masker memang harus dipikirkan sekarang, karena ada beberapa kasus yang memang kita butuhkan, bukan cuma orang sakit saja, orang sehat yang berada dalam kondisi di lingkungan yang memang sangat rawan, itu juga memang membutuhkan masker. Oke, jadi orang sehat dianjurkan begitu ya, tapi di mana dulu lingkungannya ya, di mana dulu berada ya. Oke.
Sekiranya cukup ya. Waktu kita sangat terbatas ya. Sebenarnya masih banyak hal yang saya ingin tanyakan begitu. Mungkin dari Pak Andi Nur dulu nih. Dampak dari mewabahnya virus corona ini terhadap perekonomian di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan saat ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah begitu? Oke, dari segi saya, pemerintah sebenarnya sebagai regulator dia membuat kebijakan yang inilah tidak membuat pelaku ekonomi atau itu jadi panik ya. Jadi itu. Tapi menurut saya sih sebenarnya virus ini bagi pelaku ekonomi janganlah dijadikan sebagai suatu peluang bisnis baru ya, tiba-tiba menguntungkan. Ya, memanfaatkan momentum gitu ya. Nah, peluangnya saya rasa ada. pemerintah sudah on the track, misalnya dengan KPPU yang memberi sanksi bagi yang kedapatan menimbun. Nah, mungkin kalau saya sih sebenarnya kita pelaku secara umum sebagai masyarakat atau pelaku umum ini mungkin harusnya tenang ya. Benar kata Pak Kanwil tadi, ini bilang musibah ini Pak. Jadi kalau namanya musibah itu kita orang bisnis itu resiko itu kan force majeure ya di luar ini. Jadi memang kita harus tenang lah. Maksudnya kita tunggu saja pemerintah beri kesempatan. Ya mudah-mudahan sambil berdoa, ini kan juga kayak Bapak dari Ampuri ini kan mudah-mudahan juga tidak rugi terlalu besar ya. Karena misalnya tuh untuk bidang pariwisata begitu, di sektor pariwisata apa yang harus dilakukan oleh pemerintah begitu? Menurut saya yang paling harus diselamatkan dulu itu mencegah dulu, jangan membuka keran orang dulu banyak masuk kan. Kan kalau itu diberi kesempatan ya bisa saya kita yang bakalan kena penyakit. Jadi mungkin butuh waktu berapa minggu ya untuk mensterilkan dan lain sebagainya sambil kasih menutup dulu yang namanya penyakit ini. Jangan sampai ini sampai kita juga kan sudah punya sistem. Nah, jadi kalau untuk pariwisata ya memang mau tidak mau kita harus logoho dulu, terima ini bakalan kehilangan uang, bakalan saya sih sebenarnya menganggap ini ada ininya lah, mungkin ada berkahnya barangkali ya. Kita orang ekonomi, orang bisnis pasti biasanya ada suatu masalah di depan, di belakang itu mungkin akan ada lagi yang rezeki lainnya barangkali yang kita akan terima barangkali. Jadi kita harus menunggu dulu begitu ya? Ya, kalau saya begitu saya dulu, karena kalau menunggu dan melihat dulu gitu ya. Kalau saya bilang Menteri Pariwisata, ayo kita genjot untuk ini. Oke, siapa yang mau bertanggung jawab di antara jutaan orang atau ratusan ribu orang yang walaupun dia bukan dari Cina datang tidak bawa virus. Dia datang justru malah bawa virus, kan malah merugikan kita. Jadi jangan sampai cuma satu sektor pariwisata yang mau diselamatkan misalnya yang berhadapan yang lain. Tapi memang ini menurut saya sih perlu sinergi sama-sama menurut saya. Semua ini bukan hanya bicara ekonomi, bukan hanya bicara kesehatan, bukan hanya bicara agama, tapi memang harus dicari solusi yang bagaimana biar ini bisa lekas-lekas selesai. Dan menurut saya pemerintah ini jangan terlalu ego sektoral. Nah, ini kan selalu bicara ego. Oh, saya yang paling jago misalnya karena tidak ada yang begini. Ya, ini yang begini-begini yang bisa punya implikasi yang kita tidak tahu ke depan. Menurut saya seperti itu dulu ya. Oke, baik. Closing statement dari Pak Anwar Babakar. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia sangat menghargai sikap semua pihak, baik yang diambil oleh pihak penyelenggara ibadah umroh maupun maskapai penerbangan serta pihak-pihak terkait lainnya yang telah mengambil langkah-langkah yang cepat dan tulus untuk mengatasi situasi dan kondisi yang ada ini. Contoh misalnya kita harapkan bahwa seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umroh untuk bisa memberikan pengertian kepada jemaah bahwa keberangkatan ke Arab Saudi kita harus menunggu sampai dengan pemerintah Arab Saudi mencabut status penghentian sementara tersebut. Yang kedua, kita berharap bahwa pihak penyelenggara perjalanan ibadah umroh mereschedule dan menegosiasi ulang
dengan pihak penyedia layanan yang ada di Arab Saudi, baik yang terkait dengan akomodasi, transportasi, dan lainnya, supaya bisa membuat jamaah kita tetap berada dalam status dan situasi yang tenang. Kemudian kita juga berharap kepada pihak airline, kepada pihak penerbangan untuk tidak menghanguskan tiket keberangkatan dan kepulangan jamaah. Kalau bisa juga melakukan reschedule keberangkatan jamaah kita pada saat pemerintah Arab Saudi sudah mencabut izin itu. Kemudian untuk visa sendiri, pemerintah Indonesia telah meminta kepada pemerintah Arab Saudi kiranya dapat mempertimbangkan agar visa yang sudah dikeluarkan itu pada saatnya nanti diterbitkan ulang ataukah diperpanjang tanpa ada biaya tambahan. Itu yang menjadi harapan kita. Harapannya seperti itu ya. Mungkin dari Ampuri ada yang ingin tambahkan? Senada dengan Pak Kanwil, tentu sebagai penyelenggara, sebagai PPU, kita berharap bahwa hal ini tidak berlangsung lama, karena kita tidak berhadapan dengan stakeholder saja di sana, penyedia jasa layanan kita, tapi yang terberat itu berhadapan dengan jamaah kita di lapangan. Tentu orang punya batas kesabaran, tapi alhamdulillah semua jamaah memahami bahwa kondisi adalah force major dan mereka mau bersabar, alhamdulillah. Iya, baik. Dari Ibu, mungkin ada yang tambahkan, cukup singkat saja untuk closing statement-nya. Ini jangan sampai panik begitu ya. Jangan panik atau membuat panik orang lain, tetapi tetap waspada gitu dan lebih bijak melihat info-info apalagi hoax. Ya, baik. Dan Smart Listener, tentunya dari perbincangan kita di pagi hari ini dapat kita simpulkan ya bahwa waspada itu tetap perlu ya, dan tentunya jangan sampai Anda panik berlebihan. Kalaupun ada panik menimbulkan stres juga gitu ya. Kalau stres, daya tahan tubuh Anda menurun dan akhirnya mungkin saja ini bisa menjadi peluang pintu masuknya penyakit COVID-19 ini yang disebabkan oleh virus corona baru gitu ya. Jadi mari kita bersama-sama menjaga ataupun menjinakkan corona ini. Caranya seperti apa ya? Caranya ini bukan hanya tugas dari pemerintah saja ya, tapi juga tugas kita semua, atau tugas bukan hanya tugas dari Dinas Kesehatan saja, tapi mari kita bersama-sama menjaga pola hidup sehat dan rajin mencuci tangan ya. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber saya yang saat ini sudah hadir di studio, dari Bapak Anwar Abu Bakar, Kepala Kanwil Kemenak Sulsel. Terima kasih kehadirannya di studio. Kemudian Pak Nur, terima kasih ya, dan juga Bapak Nur Hayat, terima kasih sudah di studio, dan Ibu Nurul, terima kasih. Baik, Smart Listener, untuk update berita sebentar Makassar dan juga untuk tayangan ulang dari perbincangan kita pagi hari ini, Anda juga bisa mengunjungi channel YouTube Smart FM Makassar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya, kami tunggu. Dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share foto kita ya. Terima kasih. Anda telah menyimak live perbincangan dalam program Makassar Insight. Sampai jumpa.